Ciri khas yang paling menonjol pada santri terletak pada akhlaknya yang mulia. Karena itu tidaklah mengherankan banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menaungi santri, keberadaan pesantren tujuan utamanya adalah untuk mencetak insan kamil, serta wadah untuk mencetak ahli dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, dan tentunya akhlakul karimah. Namun permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah krisis akhlak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, juga menimpa kalangan santri. Sehingga bisa kita lihat, beberapa kali terjadi kekerasan di kalangan santri, sehingga pesantren yang dikenal dengan pembelajaran dan pengamalan akhlak pun kini mulai tergerus. Tak jarang pula, apa yang diajarkan di dalam pesantren kurang diaplikasikan. Sehingga tidaklah berlebihan bila sebagian orang berpandangan akhlak santri tidak lebih baik daripada yang bukan santri. Lantas model pendidikan pesantren seperti apa yang bisa benar-benar melahirkan santri-santri yang mengedepankan akhlaknya? Dan benarkah komersialisasi pendidikan pesantren saat ini yang sedikit merubah wajah pesantren? Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini yang juga tepat dengan Hari Santri Nasional bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam hari istimewa ini dan di hari Sabtu tanggal 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Tata Sukayat dan Gus Hayat. Dan dalam kesempatan kali ini kita kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Mogot Jakarta Barat. Pemirsa, sebuah tema yang akan kita angkat bersama-sama yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita khususnya pengelola pesantren dan juga para murid didik pesantren
pesantren. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan akhlak santri, benarkah cermin dari pola pendidikan. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para santri? Semangat. Hari ini kita berbahagia karena Allah takdirkan kita masih hidup sampai ketemu pada hari santri tahun 2022. Kemuliaan bagi kita sebagai para santri, kita diakui oleh bangsa ini, diakui oleh negara ini bahwa perjuangan santri ternyata mendapatkan apresiasi. Karena memang santri ini adalah andalan Indonesia, negara kesatuan Republik Indo. Setuju enggak? Alhamdulillahirabbil. Hadirin wal hadirat, para pemirsa TV One yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah. Nahmadullah ala jami'i ni'amih. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Wa usalli wa usallim ala nabihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'da. Di hari santri yang istimewa ini tentu kita bahagia. Tetapi kebahagiaan kita tidak boleh larut hanya bahagia. Ada banyak problem yang dihadapi oleh kalangan pesantren dan dunia santri. Salah satunya yang kemarin kita menyaksikan beberapa tayangan di media, di televisi, sosial media, ada oknum-oknum dari kalangan pesantren yang bertindak tidak menggunakan akhlak santri. Maka di hari santri ini kita menyerukan, ayo kita kembali kepada akhlaknya santri. Apa akhlak santri itu? Bagaimana akhlak santri itu? Saya membuat syair khusus, membuat lirik khusus untuk agar mudah diingat bagaimana santri itu sejati. Bagaimana santri itu betul-betul sesuai dengan harapan orang tua sekaligus harapan para kiai. Nanti dihafalin di rumah masing-masing. Sekarang saya bacakan, dihafalkan. Kalau itu dikerjakan dan diamalkan, insya Allah santri akan betul-betul menjadi andalan negeri, andalan NKRI. Amin. Allahumma. Bagaimana rumusan santri-santri yang sesuai dengan harapan Islam, harapan Rasulullah, harapan bangsa? Saya bikin liriknya begini. Pesantren tempat latihan jiwa, di sini para tokoh dilahirkan. Dengan jiwa yang sabar, tegas dan berani, para santri andalan negeri. Nahwu, shorof, fikih, Quran dan hadis, itulah sahabat kita. Semangat membara, tak kenal menyerah, harus hafal luar kepala. Di mana kita berada, ulama panutan kita. Di mana kami berada, NKRI selalu di dada. Lebih baik susah belajar di pesantren daripada gagal hidup di masyarakat. Mari rajin belajar bersama, kalau tidak menyesal selamanya. Di bawah bimbingan para kiai, para santri tak pernah ingkar janji. Untukmu bangsa dan negeri ini, NKRI harga mati. Terakhir, NKRI harga mati. Santri-santri, NKRI harga mati. Hari santri jangan melempem. Yang keras semuanya. NKRI harga mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah tadi di trial kita yang pertama ada banyak masalah dari
problem akhlaknya santri. Apakah betul yang ada di media, yang ada di TV itu akhlaknya santri? Tidak betul. Santri kalau sejati tidak akan pernah. Saya ulang 3 kali. Tidak akan pernah melanggar ketentuan Allah. Betul apa betul? Kalau santri itu sejati tidak akan pernah melanggar ketentuan Allah. Karena santri itu dari awal pondok pesantren dilahirkan selalu diajarkan atiullaha wa atiur rasul. Betul apa betul? Dan santri di Indonesia, pesantren di Indonesia selalu mengajarkan hubbul watan minal iman. Karena itu adalah amanah Al-Quran. Selain atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau ada orang ngaku santri, gak taat kepada Allah, gak taat kepada Rasul, gak taat kepada pemimpinnya, ingin mendirikan negara khilafah misalnya, itu bukan santri. Karena santri itu dipersiapkan untuk melanjutkan bangsa dan negara ini tetap eksis hingga hari kiamat. Maka tadi saya membuat lirik tadi untuk mengingatkan, santri itu yang pertama harus jujur. Apa? Jujur, sidik. Itu adalah sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesantren adalah tempat latihan jiwa. Kalau ada santri yang jiwanya rusak, di pesantren tempat latihannya. Kalau keluar dari pesantren masih rusak, berarti bukan salahnya pesantren. Mungkin karena ada salah pergaulan, mungkin karena orang tuanya yang tidak perhatian. Tidak akan pernah diajarkan di pesantren santri itu nakal. Betul apa enggak? Tidak ada kebahagiaan yang dimiliki oleh orang tua yang memiliki anak kecuali anaknya ditaruh di pondok pesantren. 24 jam anaknya berada dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada oknum, namanya oknum. Di mana-mana pasti ada oknum. Lembaga apapun pasti ada oknum. Apakah oknum itu mewakili sebuah lembaga? Tidak. Oleh karena itu, mari di hari santri ini, satu sisi kita bersyukur kepada Allah, sisi lain kita introspeksi, kita muhasabah, kita autokritik. Para kiai, para bunyai, para gus, para santri semua di tanah air. Kita senang, kita bahagia. Hari ini kita merayakan hari santri. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita bersama-sama tadi bagi apel secara nasional. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara yang ada santri menggelar apel. Apel apa? Satu, apel komitmen untuk semakin menambah taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apel untuk menambah komitmen, untuk memperkuat komitmen kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya tadi saya bilang, santri itu tegas dan berani. Tidak ada santri yang cemen. Buktinya apa? Ketika Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menggelorakan resolusi jihad karena orang Inggris, pasukan Inggris dengan kolaborasi bersama Belanda, bersama negara-negara sekutu di zaman itu ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia, tentara masih belum banyak. Tidak mungkin dihadapi tentara semata. Betul apa betul? Apa yang dilakukan oleh Bung Tomo? Apa yang dilakukan oleh Bung Karno? Bung Karno sowan Mbah Hasyim, Bung Tomo sowan Mbah Hasyim. Lalu Bung Karno dan Bung Tomo rapat. Kalau kita sendirian nggak bisa ngadepin Belanda, nggak bisa ngadepin Inggris. Bagaimana caranya? Ajak umat Islam, ajak santri. Apa yang dilakukan oleh beliau? Mbah Hasyim istikharah, lahirlah yang namanya resolusi jihad. Makanya kenapa Bung Tomo ketika sebelum perang menyebut Allahu Akbar. Ikuti yang keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu karena Mbah Hasyim bilang satu-satunya untuk membakar semangat santri agar jihad fisabilillahnya itu lillahi ta'ala, sebut kalimat takbir Allahu Akbar. Nah inilah santri. Tidak ada santri itu yang cemen. Santri itu tegas dan berani. Tapi ingat, setegas-tegasnya santri, seberani-beraninya santri, tidak ada santri itu yang ngelawan kiai. Semua santri pasti taat sama kiai.
di bawah bimbingan kiai. Dan tidak ada kiai yang mengajarkan untuk memberontak terhadap negara kesatuan Republik. Tidak ada ulama yang ingin memberontak kepada negara kesatuan Republik Indo. Semua ulama pasti akan cinta tanah air. Inilah santri yang sejati. Jadi santri sejati selain belajar akhlak, belajar ilmu, juga belajar cinta kepada tanah air. Kalau ada orang ngaku santri, tidak ada akhlaknya, enggak pernah sholat, sama orang lain buruk, apalagi maksiat terus kepada Allah. Ada yang berani membunuh, ada yang berani berzina. Na'udzubillahimin. Dia bukan santri. Apalagi ada kiai yang begitu, pasti dia bukan kiai. Jelas apa jelas? Nah, kalau sudah jelas, jangan tertipu lagi. Pesantren sampai detik ini adalah lembaga terbaik. Lembaga terbaik untuk melindungi anak didik kita dari kerusakan moral dan akhlak. Kalau anak Bapak Ibu sekalian tidak di pesantren, mulai dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali, dolanan HP apa enggak? Dolanan HP apa enggak? Kalau enggak di pesantren pasti main HP, minta uang untuk beli jajan. Bener apa enggak? Tapi kalau di pesantren dari bangun tidur sampai tidur kembali insya Allah sholat, ngaji, khidmah, belajar. Nah itulah keberkahan dan kemuliaan menjadi jelas? Selamat Hari Santri 2022, mabruk, alfa mabruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, terima kasih Gus Hayat, luar biasa sekali, semangat sekali beliau memberikan penegasan kepada kita bahwa santri harus tegas. Apalagi tadi telah dibagi kepada kita nasihat yang dirangkai dalam sebuah syair lagu, dan bagi Anda yang ingin mengetahuinya, Anda bisa menyaksikan siaran ulang melalui channel YouTube. Insya Allah di segmen kedua nanti Kiai Haji Tata Sukayat akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah sosok nyata seorang santri yang telah mencapai level akhlakul karimah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi ya habibi ya Imam Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dalam segmentasi yang kedua berikut ini Kiai Tata akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya sosok nyata di hadapan kita. Santri yang memiliki kualitas akhlakul karimah. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal fi jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para tuan guru yang saya hormati dan Allah muliakan, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan guru kita Gus Hayid, juga Ustadz kita yang menghantarkan acara ini dengan apik dan baik, Al-Mukarram Mas Agung. Ibu bapak sekalian, jamaah Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat yang ngajinya begitu bersemangat, wajahnya mengkilat, suaminya setia dunia sampai akhirat, tidak akan membagi cinta sampai 4. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 22 Oktober 1945
Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk santri dan para kiai di pondok-pondok pesantren. Sehingga pada hari ini tepat tanggal 22 Oktober tahun 2022 kita peringati sebagai Hari Santri secara nasional. Alhamdulillah. Apa yang disebut santri? Apa tujuan hidup santri? Dan apa kiprah santri? Pertama, santri dalam bahasa Sanskerta berarti sastra. Sastra itu berarti kitab suci, karena memang fokus kegiatan santri adalah memperdalam kitab suci, dalam hal ini Al-Quranul. Apa tujuan hidup santri? Tujuan hidup santri adalah menjadi manusia sempurna dan paripurna sesuai dengan pedoman Al-Quran, yaitu menjadi ulul ilmi, orang yang berilmu pengetahuan, ulul albab, orang yang memiliki keseimbangan dan kesetimbangan, mengolah fakultas fikir dan dzikir yang ada pada dirinya. Ulin nuha, menjadi hamba yang menjadikan sejarah sebagai pengalaman hidupnya. Ulil absor, menjadikan manusia yang memiliki ketajaman batin. Dan ulil amri, menjadi pemimpin-pemimpin yang selamat dan menyelamatkan. Alhamdulillah. Sehingga sebaran santri di seluruh Nusantara bukan hanya jadi pemimpin majlis taklim, bukan hanya pembina masjid, bukan hanya guru-guru ngaji, tetapi sebaran santri kepada berbagai profesi. Ada yang jadi pengusaha kuat, jadi pejabat hebat, politisi bergengsi, dan profesi-profesi lainnya. Semoga dengan sentuhan kiprah para santri, negara tercinta Republik Indonesia ini semakin jaya, semakin berkah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kiprah santri? Dijawab oleh Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 122. Kiprah santri itu dua garis besarnya. Pertama, melakukan tafaqquh fiddin. Lihat tafaqquhu fiddin, memperdalam agama, yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, liya'lama ma anzalallahu ala nabiyihim, memperdalam apapun yang diturunkan Allah kepada para nabi mereka. Sehingga paradigma tafaqquh fiddin adalah mempelajari semua ilmu Allah, baik ilmu yang berbasis epistemologis teosentris ataupun ilmu Allah yang berbasis epistemologis antroposentris. Semua ilmu dari Allah dan harus kita pelajari untuk lebih mengenal, mengingat dan dekat dengan Allah. Sehingga paradigma tafaqquh fiddin yang dilaksanakan oleh para santri dan kiai di seluruh Nusantara ini tidak lagi melakukan sekularisasi antara kitab dengan buku, ustadz dengan guru, ilmu umum dan ilmu agama, karena semua ilmu dari Allah Subhanahu. Bagaimana cara memperoleh ilmu? Epistemologi santri dalam memperoleh ilmu mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dinukil dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Allah lan tanalul ilma illa bisitatin. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali terpenuhinya 6 hal. Yang pertama, dzakain, mesti cerdas atau smart. Yang kedua, hirsin, bersemangat. Yang ketiga, ada kesabaran dalam mencari ilmunya. Yang keempat, bulgoh, ada biayanya. Maka kita doakan ibu-ibu yang anaknya di pesantren lagi menekuni ilmu Allah, semoga digampangkan mencari rizki untuk membiayainya. Semoga dilunasi hutang-hutangnya. Kenceng amat giliran utang. Yang kelima, wa irsadi ustadin, ada gurunya. Dan yang keenam, watuliz zaman, mau berlama-lama dengan waktu. Jangan sampai seperti ungkapan para santri di Jawa Barat, al kalamu pais lele, ngajitan timu geus hayang ka awewe. Mesti bersabar, berlama-lama, karena ilmu tidak didapatkan secara instan. Pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kata ibu-ibu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ngajuru, bersenang-senang kemudian. Selain epistemologi yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali,
para santri dalam tafakuh fiddin itu mengedepankan nilai-nilai akhlak atau nilai-nilai etika. Ada cerita yang saya temukan dalam kitab Nasuihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu ada salah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel memiliki 80 peti berisi buku ilmiah yang sudah dibacanya, difahaminya, bahkan dihafalkannya, tetapi tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Na'udzubillahimin. Allah menurunkan wahyu kepada nabinya agar menyampaikan pesan penting kepada laki-laki Bani Israel yang hafal 80 peti kitab itu. Kitab di 80 peti itu. Apa pesan Allah? Kalau engkau mengumpulkan semua ilmu, sebanyak-banyaknya ilmu, tidak akan memberikan manfaat kepadamu illa anta'mala bisalasati asya, kecuali mengamalkan 3 perkara. Mau tahu? Agar ilmu bermanfaat, amalkan 3 perkara. Pertama, la tuhibbad dunya falaisa bidaril mu'minin. Jangan tenggelam mencintai dunia dan melupakan akhirat, karena dunia ini bukan tempat tinggal ideal bagi orang yang beriman. Yang kedua, la tusahibas syaitan falaisa birafiqil mu'minin. Janganlah mau berteman dengan setan. Lihat samping kiri kanannya. Bukan setan, bukan. Jangan mau berteman dengan setan, karena setan bukan terbaik bagi orang-orang yang beriman. Maka sebelum membaca, sebelum belajar, para santri senantiasa memulainya dengan a'udzubillahi minasyaitonir, berlindung kepada Allah agar terhindar dari godaan setan yang dilaknat dan dirajam. Yang ketiga, la tuaddi ahadan falaisa bihirqatil mu'minin. Kalau mencari ilmu, jangan ada orang yang tersakiti karena menyakiti orang lain. Bukanlah watak dan karakter orang-orang yang beriman. Setelah mendapatkan ilmu, para santri ditantang pada ayat At-Taubah 122 ini menjadi mundir. Wal yundiru qaumahum, menjadi agent of social change. Ilmunya bukan untuk ilmu, tapi ilmunya untuk amal. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa buah, wajah tanpa jerawat, bagaikan langit tanpa bintang. Dan para santri diingatkan oleh Syekh Jubad dalam syairnya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabu min qabli ubadil wasan. Siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Mudah-mudahan di hari santri ini anak-anak kita mau belajar ngaji ke pesantren, mau belajar ngaji ke para kiai sebagai pewaris Nabi, agar berilmu tinggi, beriman sejati yang bisa menyelamatkan kita semua. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih Kiai. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah nanti kita akan elaborasi dalam 3 segmentasi tanya jawab. Untuk itu kita akan buka pertanyaan pertama yang akan dijawab dalam segmentasi selanjutnya. Kami persilakan Bapak Jaswadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang kami hormati, wawancara yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian berbahagia, tentunya kita tahu bahwasanya secara pribadi saya pernah punya anak ke pesantren. Secara umum anak pesantren sering saya kumpulkan di rumah. Keluhan-keluhan hampir sama. Semua pesantren yang saya diri mirip dan hampir sama. Untuk menanggulangi masalah akhlak, khususnya intern di pesantren. Padahal ini hal yang sepele, barangkali kurang koordinasi atau miskomunikasi. Yaitu pertanyaan kami, bagaimana menciptakan agar di pesantren itu tidak ada barang-barang yang hilang secara tidak izin yang punya. Contoh. Bisa dipersingkat Bapak, mohon maaf. Ya. Contoh. Anak saya
baru beli kasur. Seminggu kemudian hilang, kami telusuri, semua kamar saya telusuri, ternyata tidak ada. Tidak ada bentuknya. Ini mohon kiranya bagaimana menyikapi ini agar pesantren, semua pesantren barangkali bisa diupayakan pendidikan mengenai akhlaknya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dan Menusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema menarik sekali berkaitan dengan santri pesantren karena pada saat ini kita sedang memperingati Hari Santri. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali sesungguhnya bila kita kaji secara mendalam dari Bapak Jaswadi. Ini berkaitan dengan tingkah laku para santri begitu Kiai ya. Tadi salah satunya adalah ya bisa dikatakan kasur pindah ke tempat mana bukan hilang begitu. Tapi kalau kita cermati dalam aspek adab nih Kiai, silakan gimana Gus? Baik, terima kasih. Pertanyaannya memang sepele dan sederhana, kasur hilang. Padahal kalau orang nyantri, orang tuanya ikhlas nyantriin anaknya ke pesantren, jangankan kasur yang hilang. Lebih baik anak di pesantren daripada akidah yang hilang. Betul apa enggak? Kalau kasur hilang Pak ikhlasin. Memang dari awal itu kalau sudah di pesantren, bismillah nawaitu kita ini menyediakan anak untuk belajar. Dan tidak mungkin hilangnya kasur dibawa keluar pesantren. Pasti temennya sendiri, ada yang kalanya ngerjain. Mungkin karena wah ini teman-temannya nggak punya kasur, ini kok bagus sendiri, kita ambil loh, kita pakai rame-rame. Ini guyonan santri khas. Dan hal-hal seperti ini biasanya dimaklumi di kalangan pesantren, terutama pesantren yang tradisional atau yang salaf. Kenapa? Karena dari awal ketika orang tua sowan datang kepada kiai bilang, kiai saya pasrah anak saya ini untuk dididik. Dan kiai sudah bilang, anak-anakku kalian kalau sudah di pesantren, kalian semua adalah anak saya. Berarti teman kamu adalah saudara saya. Maka ikhlaskan apa yang sudah menjadi bagian dari diri kamu yang mungkin dipinjam, mungkin dipakai, ikhlaskan. Biar apa? Berkah. Setuju apa enggak? Tapi kalau sudah di pesantren enggak siap kurban Pak, berarti kita tidak menjadi santri sejati. Karena santri sejati adalah sabar dan sederhana. Nah, sabar dengan ujian, sederhana walaupun kita kaya. Betul apa betul? Yang pokok dari pesantren ini adalah di pesantren ini kita dididik mulai dari akidah, akhlak, dan ilmu. Yang itu insya Allah akan menyelamatkan anak-anak kita hingga hari kiamat kelak. Coba kalau Bapak Ibu sekalian biarin anak gak mondok, jamaah gak sholatnya, ngaji gak kalau sore, habis sisa nongkrong gak, kalau punya motor trek-trekan gak, tabrakan mati apa enggak? Na'udzubillahimin. Maka kemarin ada viral seorang mantan menteri menyatakan saya sedih hari ini karena sosial media telah meracuni semua anak bangsa ini. Orang tuanya teracuni sosial media, pemudanya teracuni sosial media, anak-anaknya teracuni sosial media. Dan racun sosial media jauh lebih membahayakan dari apapun. Betul apa enggak? Gimana kalau orang tuanya main aja, anaknya enggak diurus. Pemudanya main aja nggak pernah belajar. Anaknya main game aja, sosial media, nggak pernah ngaji. Kira-kira 5-10 tahun, kalau ada akidah orang lain yang hilang, sedih apa enggak kita? Maka benteng paling kuat untuk anak-anak kita, kaum muslimin, tidak lain adalah dunia pesantren. Bahwa masih ada yang kurang, ayo kita perbaiki di hari santri. Sekarang Bapak Ibu sekalian tinggal milih, ada pesantren yang modern, ada pesantren yang semi modern, ada pesantren yang masih tradisional. Tinggal milih, dicek, dilihat.
Setelah lihat pesantrennya, lihat kiainya. Ahli tirakat apa enggak? Suka bohong apa enggak? Suka provokasi apa enggak kiainya? Karena pesantren itu adalah institusi yang berbeda dengan sekolah. Setiap pesantren pasti dilahirkan dari tirakat riyadoh para kiainya. Siang malam beliau puasa di siang hari, malam hari qiyamul lail. Itulah pesantren, itulah kiai. Makanya kiai tidak hitung-hitungan. Apapun yang ada di pesantren, sampai saya banyak dapat cerita, tambaknya kiai ada ikannya diambil santri, alhamdulillah. Pohon mangga waktu berbuah mau dipanen habis dimakan santri, alhamdulillah bagi kiai. Tetapi aturan tetap ditegakkan, nggak boleh nyuri. Makanya di pesantren kalau ada yang nyuri pasti digundul. Bener apa enggak? Habis digundul suruh bersihin WC. Betul apa enggak? Itu adalah tarbiyah. Tapi kalau ada tarbiyah atau hukuman yang sifatnya itu melanggar hukum, tentu kita menolak. Misalnya ini melanggar, dipukulin sampai mati. Bener apa enggak? Enggak boleh. Karena hukuman bagi para santri adalah litarbiyah. Untuk apa? Untuk mendidik agar tidak mengulangi kesalahan. Maka kalau sudah siap untuk menjadi santri, ayo kita ikhlaskan. Karena santri itu sekali santri tetap santri. Saya walaupun hari ini ceramah di TV One, ada guru-guru saya yang melihat, saya tetap adalah santri dari beliau-beliau. Apa ciri santri itu? 2. Yang pertama, selalu taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, dimanapun kita berada, mulai dari lahir sampai mati, kita siap belajar. Tidak boleh ada orang yang mengaku kiai, tapi nggak mau belajar. Karena kiai juga tetap seorang santri. Itulah makna hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang ngerti dalil ini siapa? Kiai. Betul apa enggak? Karena kiai ngerti dalilnya itu mencari ilmu dari sejak dalam buayan kandungan seorang ibu sampai ke liang lahat, berarti kiai adalah santri. Setuju apa enggak? Baik. Nah kalau sudah menjadi santri insya Allah selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Gus, luar biasa sekali jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada AADD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru yang terhormat, Pak Kiai Tata dan juga Gus Hayid. Sebagaimana kita tadi membahas tentang ahlak santri sebagai cermin dari pola pendidikan. Yang pertama saya izin bertanya kepada Gus Hayid. Tadi kan menyinggung terkait perjuangan revolusi jihad. Jihad berkaitan erat dengan perjuangan. Menjadi santri tentu sorotan di masyarakat. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kita santri setelah berjuang di dalam pesantren, kita melanjutkan perjuangan di luar pesantren yang tentu sangat berat. Bagaimana menjaga konsistensi dan keistiqomahan. Lalu yang punten yang kedua kepada Pak Kiai, izin bertanya singkat aja, bagaimana mohon rumus-rumusannya kepada kami kaum muda di zaman yang sangat cepat ini agar ilmu-ilmu atau rumus-rumusan para ulama dapat tersampaikan itu seperti apa kepada kaum milenial agar tidak semakin tertinggal. Baik. Wallahul muwaffiq wal muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Kiai Tata terlebih dahulu, silakan. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita kaji bersama, terutama bagaimana transformasi ilmu yang di pesantren supaya terjadi percepatan-percepatan di era sekarang. Dulu waktu kuliah S3, saya sering ikut kajian dengan Al-Maghfurlah Gus Dur. Beliau didatangi oleh para tokoh muda yang masih bersemangat, beliau menyebutnya Ciganjur itu pesantren. Meskipun tidak pondok karena mondoknya di rumahnya masing-masing. Jadi model di kampung-kampung dahulu begitu, kiai yang punya ilmu menjadikan rumahnya sebagai tempat mengaji. Maka ada istilah santri kalong. Yang datangnya malam doang Bu, kalau siang kagak ada. Nah kalau mondok siang malam dia ada di situ. Nah daripada pondok yang tidak ada santrinya, mending pesantren
meskipun tanpa pondok daripada pondok tanpa santrinya. Nah ini yang pertama, mungkin bisa menjadi solusi alternatif. Karena tidak jarang anak-anak muda sekarang yang susah melepaskan dirinya dari kedua orang tuanya yang hidupnya sudah serba enak. Begitu disuruh pesantren dia tidak mau, ada penolakan. Nah hadirkan model-model pesantren tanpa pondok. Substansi pesantren yang penting sampai meskipun tidak mondok. Yang kedua, pesantren-pesantren online sekarang sudah banyak. Asal mau mengakses, mau mengaktifkannya. Mengkaji kitab-kitab itu sudah tidak lagi secara manual tetapi secara virtual disampaikan. Kalau itu konsisten diikuti bisa. Kemudian yang ketiga, bagaimana upaya kita agar anak-anak milenial ini cinta pesantren. Ada 3 upaya. Upaya pertama, orang tua bisa bercerita tentang apa itu pondok pesantren. Pondok pesantren yang ideal sebagaimana cita-cita luhur para perumusnya itu begitu indah. Orang yang tidak baik menjadi baik, bukan sebaliknya. Yang kedua, penjelasannya langsung secara empirik bawa ke pondok-pondok pesantren. Tadi kalau bahasa Gus Said, Mas Agung, cari pesantren yang ada barokahnya, yang kiainya lebih banyak baca hijib daripada baca APBD. Lebih banyak menulis aurat daripada menulis proposal. Yang ketiga, lihat outputnya. Dulu saya sebelum pesantren, kata orang tua saya, tidak lulusan pesantren, nggak ada yang nganggur, jadi tokoh. Baru pesantren kilat saja sudah jadi khotib, apalagi pesantren kolot ya. Kalau fakta-fakta itu diungkap tanpa kita paksa, tanpa kita bujuk, anak kita juga punya akal dan berpikir. No, jebolan pesantren nggak susah ekonominya. No, jebolan pesantren jodohnya juga cakep. No, jebolan pesantren jadi tokoh masyarakat, tidak ada yang nganggur. Fakta-fakta ini bisa kita buktikan. Jebolan-jebolan pesantren itu masih menjadi idola di masyarakat. Dan itu menjadi daya tawar Gus ya. Termasuk idolanya calon mertua. Calon mertua. Ya. Ya. Kalau ada yang masih punya anak, Gus Said ini sudah jadi kiai tapi urusan jodoh jadi santri lagi siap. Allah alam Mas Agus. Gus silakan, ada Mas Asti, ada waktu untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, pertanyaannya menarik. Sebenarnya pesantren itu tidak hanya ketika berada di pondok pesantren. Pesantren itu adalah sampai mati. Betul apa enggak? Maka ketika di pondok pesantren sejatinya kita berlatih untuk menjadi calon pemimpin, calon pengawal umat, calon ulama yang akan membimbing umat itu di pesantren. Tapi keluar dari pesantren itulah ladang pengabdian kita. Betul apa betul? Sama kayak Bapak Ibu sekalian sholat. Sholat sejatinya Bapak Ibu itu tidak hanya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sampai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan hanya itu. Kalau sholat hanya itu berarti di luar itu dia tidak lagi ingat Allah. Betul apa enggak? Sholat sejati adalah ketika di dalam sholat kita betul-betul berlatih, khusyuk, ingat kepada Allah. Di luar sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita harus menjadi perwujudan perbuatan kita yang baik, yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga pesantren. Saat kita mondok di pesantren, kita berlatih ilmu. Yang paling pokok di pesantren itu berlatih apa? Adab, berlatih akhlak, berlatih kejujuran. Itu tidak akan pernah ada di tempat lain. Kalau di sekolah anak-anak kita fokus diajari materi, harus hafal, ngerjain PR. Betul apa enggak? Ketika anak ngerjain, gurunya main HP. Betul apa enggak? Nanti anaknya kalau enggak mondok setelah keluar begitu juga. Karena yang dilihat contohnya akhlaknya seperti itu. Tapi kalau di pesantren Pak, santri akan melihat kiainya. Kiainya setiap waktu sholat datang ke masjid ngimami. Ngomongnya kiai lembut, tidak pernah provokasi. Betul apa enggak? Kiai kalau ada tamu dikasih makan. Kiai kalau ada gurunya datang cium tangan. Santri diajari kalau ada yang lebih tua, hormat dan takzim. Inilah bekal yang enggak ada nilainya. Harga berapapun yang tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang tidak mondok di pondok pesantren. Saya tegaskan sekali lagi, soal pesantrennya di mana? Silahkan. Kalau yang modern ada Gontor, ada Darul Quran miliknya Kiai Yusuf Mansur,
Kalau yang menengah ada gabungan, ya ada yang salaf, ada yang tradisional, tapi yang modern seperti Ar-Risalah di Lirboyo. Walaupun Lirboyonya itu saya pernah ngaji sebentar di sana, itu masih konsepnya salaf. Saya pernah di Krapyak, gabungan, ada yang salaf, ada yang modern. Baik. Bahkan ada yang tradisional sampai saat ini, nggak ada sekolah, ngaji aja. Miliknya Mbah Mun, yang pesantren sepuhnya, itu ngaji kitab aja. Orang yang lahir dan keluar dari pesantren itu berkah semua apa enggak? Berkah. Manfaat semua apa enggak? Subhanallah, makanya saya bilang tadi pesantren tempat latihan jiwa, jiwa yang dilatih. Di sini para tokoh dilahirkan, tokoh yang lahir kalau di pesantren dan pesantrennya benar. Dengan sabar dan tegas, sabar. Santri itu nggak boleh cemen, nggak boleh mutungan. Orang tua yang nyantriin juga nggak boleh cemen. Sekali naruh anak di pesantren, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, anak ini titipan engkau. Hari ini aku kembalikan kepada engkau melalui kiai agar belajar agamamu, syariatmu, ajaran nabimu. Insya Allah Amin. selamat fit dunya wal Amin, amin. akhirah. Amin. Allahumma. Terima kasih Gus. Amin. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Linda yang kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz, saya punya tetangga, baru anaknya masuk pesantren 2 bulan. Udah gak betah Pak Ustadz. Kan ya maaf-maaf aja Pak Ustadz ya, bayar masuk pesantren kan uang pangkalnya kan. Terus jadi saya ragu Pak Ustadz mau masukin anak saya ke pesantren, takut anak saya nggak betah. Jadi gimana ya Pak Ustadz untuk membujuk anak saya biar mau masuk pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan jawaban selanjutnya dari Ibu Linda yang akan dijawab oleh Kiai Tata. Pada intinya adalah ketika kita akan menyantrikan anak kita, nampaknya harus ada persiapan secara psikologis, baik daripada orang tua dan anaknya. Nah kadang-kadang anak juga, wah saya mainannya dulu sama teman-teman seperti ini, besok saya tidak boleh pegang handphone dan sebagainya. Mungkin itu kasus yang kita hadapi, Kiai. Pertanyaan Ibu bisa menjadi solusi untuk kita semua. Kalau pesantren dasarnya betah, tidak akan ada yang betah. Siapa yang betah jauh dari orang tua, belian kasih sayang. Dan ketika kita melepas anak juga jujur sebagai orang tua juga kita nggak kuat. Pasti meneteskan air mata ya Bu. Nah karena itu pesantren kadang disebut sebagai penjara suci. Karena sebagian kebebasan anak itu menjadi hilang. Tetapi itulah pendidikan. Pendidikan itu yang begitu. Bukan yang enak-enak, tetapi yang membentuk jiwa dia akan menjadi lebih siap di masa depan. Dasarnya bukan betah, tapi dasarnya butuh. Orang tua butuh karena memaksimalkan pendidikan anak tidak bisa oleh kita sendiri. Kita berasa waktu musim pandemi kemarin, ya anak-anak kagak ke sekolah, kagak ke madrasah, kan kita orang tuanya yang ngajarin tuh. Ngajarin wudhu, ngajarin baca Quran, susah apa kagak? Bangunin anak susah apa kagak? Ngajarin wudhu aja kita kan susah itu. Bisa keder. Habis basuh tangan kemana lagi? Lupa. Ini satu. Berarti kita butuh. Kalau butuh diskusikan dengan baik dengan anak. Nah mama butuh. Nanda jadi anak yang soleh, anak yang pinter. Waktu dan ilmu mama gak cukup untuk memintarkan dan mensolehkan Nanda. Bawa ke sana ijab gobul sama kiai. Begitu kita lepas melepasnya dengan ikhlas, ijab gobul pada kiai, kiai menerimanya. Kiai itu banyak doanya Bu. Lo cinta ditolak tasbih berputar di dunia santri, apalagi kiainya, ya enggak? Begitu ijab gobul dilepaskan ikhlas oleh orang tuanya, diterima sama kiainya, jangan khawatir anak tidak betah. Dia akan bertemu dengan yang senasibnya. Kalau anak kita bisa bergaul dan nanti juga ada seniornya yang menyayanginya, itu anak bakal merasa betah sekaligus butuh di pesantren. Begitu pulang, orang tua masih kangen nih. Nah jangan berangkat dulu pesantren ya, kita jalan-jalan dulu.
Anak menolak, enggak Bu, mau pesantren, takut ketinggalan pelajaran sama yang lain. Karena dominasi pelajaran di pesantren itu hafalan Mas Agung. Jadi kalau dia tidak masuk ke pesantren agak lama, ketinggalan hafalan, itu bakal sayang. Yang kedua, mengutamakan amaliyah dibandingkan ilmiah. Anak-anak di pesantren tahajudnya tiap malam, enggak tahu dalil tahajud. Nah, beda dengan di perguruan yang lain, ilmiah dulu tapi kadang-kadang tidak amaliyah. Tidak dikerjakan. Nah sehingga nanti kalau pesantren plus dia juga sekolah mempelajari ilmu yang lain, dia menjadi hamba yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Ikhlaskan anak kita di pesantren. Nabi Ibrahim lebih parah dari itu ujiannya. Disembelih anaknya. Ini cuma dipisahkan dari dua orang tuanya. Ketika keikhlasan terpancar, kiai juga ikhlas menerimanya. Saya yakin nggak ada santri yang tidak betah. Amin ya robbal. Sedikit tambahan kalau kita cermati dari pertanyaan yang menarik sekali tadi, ini memang menjadi masalah bagi kita bersama untuk mencari solusinya. Barangkali Ibu Linda ini memang beralasan untuk khawatir, apalagi anak-anaknya dilahirkan di era milenial, ada media sosial. Nah kalau Gus cermati, ini sedikit kecurigaan, jangan-jangan memang ada semacam kesengajaan, ada grand design untuk melakukan karakter assassination terhadap pesantren dan para santri Gus. Bagaimana pencermatan Gus saya? Betul sekali, Masya Allah. Pertanyaannya Ustadz Agung luar biasa, ini menusuk ke jantung problem pesantren. Kalau dulu orang tua kita, bapak kita, mbah kita mesantrenin, ada keraguan apa enggak? Ada kekhawatiran apa enggak? Enggak, mantep. Kenapa? Karena kiainya juga benar-benar kiai, orang tua kita, mbah kita juga benar-benar orang tua. Sekarang ini kita pura-pura jadi orang tua, kiainya pura-pura jadi kiai, betul apa betul? Maka ayo kita kembali kepada pokok dan asal tugas kita masing-masing. Kalau menjadi orang tua, bismillah jadilah orang tua yang baik. Anak dari yang bapak ibu lahirkan itu anak bapak atau titipan Allah? Milik bapak atau titipan Allah? Titipan Allah. Kalau titipan dikembalikan apa enggak? Dikembalikan kepada siapa? Allah. Sudah ibu, kalau ibu dititipin anak, ingat anak itu adalah amanah yang nanti dimintai pertanggung jawaban. Kalau ibu dititipin anak, diletakkan amanah itu dengan benar, insya Allah anak selamat, titipannya ibu selamat, ibu selamat, alhamdulillah. Tapi kalau ibu dititipin anak, merasa itu bukan titipan tapi milik ibu. Akhirnya jangan, ini harus saya rawat sendiri. Akhirnya ibu nggak mampu. Maunya ngerawat, anak malah rusak. Apalagi hari ini Bapak Ibu sekalian hati-hati. Kita dibombardir isu, informasi, baik melalui media maupun sosial media. Ada kasus sedikit di pondok pesantren yang itu dilakukan oleh oknum, itu diglorifikasi, dibesar-besarkan. Lalu kemudian seolah-olah itu terjadi di semua pondok pesantren. Betul apa enggak? Ibu rela enggak begitu? Orang yang cerdas, orang yang masih pakai otak, yang masih pakai akal enggak akan percaya dengan berita seperti itu. Apalagi berita melalui sosial media yang enggak tahu siapa yang ngomong. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan provokasi di luar sana yang ingin menghancurkan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren hancur, maka Islam akan hancur. Kalau Islam akan hancur, NKRI akan bubar. Na'udzubillahi min dzalik. Karena penopang utama negara kesatuan Republik Indonesia adalah pondok pesantren, salah satunya selain dari elemen-elemen bangsa yang lain. Oleh karena itu kalau sudah bismillah niatin mondok, jangan digandoli, ikhlaskan. Itu bukan milik ibu, titipannya Allah kepada ibu. Ditambah bacain doa. Kita ini diajarin kalau mau doain anak bacain Fatihah, kasih rizki yang halal, minta ridhonya kiai. Jangan dikira kiai seneng ketika dititipin anak, menangis setiap malam. Ya Allah, jadikanlah hatinya dia tergantung kepada Engkau sehingga mudah untuk mendapat nasihat dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Itu para kiai. Maka ibu juga di rumah harus berdoa. Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, terima kasih. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi yang tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku dan hari ini Sabtu 22 Oktober bertepatan dengan Hari Santri. Sebagai penutup di segmen yang kelima ini, sebelum nanti di segmen 6 kita akan berdoa bersama, kita akan mendengarkan nasihat singkat dari guru-guru kita yang kita mulai dari Gus Hayit. Silakan Gus. Baik, terima kasih para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat yang insya Allah diberkahi Allah. Acara kita hari ini bertepatan dengan Hari Santri. Saya mendapatkan WhatsApp banyak sekali dari teman-teman saya, para kiai, para gus, guru-guru saya termasuk yang lihat, yang juga sering nonton di TV One. Kiai Haji Asroruni Amsoleh yang punya pesantren An-Nahdoh di Depok, nonton dan senang dengan acara ini. Maka mari kita para santri, orang tua santri, wali santri, kita sambut Hari Santri ini untuk memperbaiki diri. Kalau sudah nawaitu mondoin anak ke pesantren yang ikhlas lahir batin, bayar berapapun, niatkan itu untuk nyumbang pesantren. Karena ketika nyumbang pesantren, di sana ada kehidupan yang penuh berkah. Kita bisa membantu gurunya, ustadznya untuk bisa menghidupi anak dan keluarganya. Dan yang paling pokok, ketika Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun berada, memondokkan anaknya di pesantren, sejak saat itulah pahala akan terus mengalir seperti transfer yang tidak ada hentinya. Karena sejak anak melangkahkan kaki pertama, pahala kebaikan dan jihad akan mengalir kepada kita. Setiap anak tidur di pondok pesantren, ngaji di pondok pesantren, jamaah di pondok pesantren, puasa di pondok pesantren, maka pahala mereka semua akan mengalir kepada orang tuanya, selain juga mengalir pada anak tersebut. Alhamdulillah, nawaitu lillahi ta'ala, insya Allah barokah. Selamat Hari Santri tahun 2022, semoga pesantren makin jaya, NKRI makin kuat dan berjaya. Amin, Allahumma amin. Silakan Kiai Tata. Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahwati. Jalan menuju ke surga Allah itu bertabur onak dan duri, penuh tantangan dan rintangan. Jalan menuju neraka Allah bertaburkan minyak wangi yang sangat mudah. Menghantarkan anak ke pesantren adalah jalan ke surga. Tentu banyak hambatan dan rintangan. Tetapi kalau kita hempaskan anak tidak ke pesantren, jalan menuju nerakanya semakin terbuka, naudzubillah. Saya ingin mengakhiri pesan akhir ini dengan satu pantun. Boleh berpantun Bu? Boleh? Damai Indonesiaku di Jakarta Barat. Kasep gitu Bu. Damai Indonesiaku di Jakarta Barat. Di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jika Indonesia ingin hebat, meski para santri berkiprah di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkatuh. Terima kasih Kiai Tata, Gus Hayit yang telah memberikan nasihat dan ilmu bagi kita. Dan tentu saja kita ingat dengan sabda Rasulullah bahwa al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama inilah yang terlahir hanya dari pesantren. Insyaallah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah besok di Ahad 23 Oktober kami akan menghadirkan Kiai Haji Jujun Junaidi dan Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, Engkau Tuhan kami, tempat kami berasal dan kami kembali. Ya Rabbana, pada hari ini kami merayakan Hari Santri. Jadikanlah para alim ulama, para kiai, para guru-guru kami menjadi suri tauladan yang terbaik buat kami. Berikanlah keikhlasan kepada kami para orang tua untuk melepaskan putra dan putrinya untuk berada dan belajar di pondok-pondok pesantren. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Jadikanlah mereka anak-anak yang pintar lahir dan batin. Panjangkan umurnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang.
Janganlah Engkau cabut kasih sayang-Mu di dalam dada kami. Kami sungguh merindukan kasih sayang-Mu, laksana rindunya daun-daun yang sudah menguning, merindukan siraman hujan dari langit. Ya Allah, ya Alim, Engkau Tuhan Maha Pintar, ilmu-Mu laksana lautan yang tak pernah bertepi. Izinkanlah kami menyelam ke dasar lautan ilmu-Mu ya Rabbana. Ya Allah, ya wasi'al maghfirah, wahai Tuhan Maha menghamparkan sajadah ampunan, ampunilah khilaf dan dosa kami ya Rabbana, yang belum bisa mendidik putra-putri kami sesuai dengan perintah dan contoh Nabi-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, ampunlah dosa kami pada kedua orang tua kami, ampunlah dosa kami pada guru-guru kami, ampunlah dosa kami ke hadirat-Mu ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.